Sekolah kedinasan bisa menjadi pilihan setelah lulus SMA, SMK, dan yang sederajat. Pilihannya pun beragam mulai dari bidang keuangan, pemerintahan, statistika, hingga transportasi. Sekolah kedinasan sendiri adalah perguruan tinggi yang dikelola lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Sebagian besar sekolah kedinasan tidak membebankan biaya pendidikan kepada mahasiswanya. Menempuh studi di sekolahan kedinasan juga memiliki prospek kerja terjamin. Misalnya, bagi lulusan melalui program ikatan dinas, maka bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di lembaga yang menaunginya. Berikut adalah 13 kampus ikatan dinas yang bisa dipilih sesuai kompetensi dan minat kita masing-masing, beserta alamat website pendaftarannya. Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan dan menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mereka setelah lulus akan mendapatkan pekerjaan sebagai aparatur sipil negara dengan golongan 3A. Setiap lulusan akan dikirim ke seluruh pelosok Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri, baik itu di pemerintahan provinsi maupun daerah. Ada juga yang bekerja di kementerian. Pada bulan Oktober tahun 2004, Presiden Megawati Soekarno Putri melalui Kepres nomor 87 tahun 2004 memutuskan untuk menggabungkan Sekolah Pemerintahan Dalam Negeri dan Institut Ilmu Pemerintahan menjadi IPDN. Kampus IPDN dibagi menjadi dua lokasi, yaitu kampus pusat dan kampus regional. Pada tahun 2021 terdapat sejumlah 10 kampus IPDN dengan lokasi yang berbeda-beda pada wilayah di Indonesia, di mana dari 10 kampus tersebut terbagi menjadi satu kampus pusat yang terletak di Jatinagor, Sumedang, Jawa Barat, dan 9-nya merupakan kampus regional yang terletak di beberapa daerah. Politeknik Keuangan Negara STAN adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan program studi diploma di bidang keuangan negara. Dulunya sekolah ini dikenal dengan nama STAN, sampai akhirnya pada tahun 2015 STAN secara resmi berubah nama menjadi PKN STAN. Lokasi kampus PKN STAN Pusat terdapat di Jalan Bintaro Sektor 5, Tangerang Selatan, Banten, dan kampus pendukungnya banyak terdapat di Balai Diklat Keuangan di daerah-daerah seperti Malang, Medan, Palembang, Manado, Makassar, dan lainnya. Kampus utama PKN STAN menyelenggarakan pendidikan berbagai jenjang, mulai dari diploma 1 hingga diploma 4 bidang keuangan. Kampus ini sudah berhasil menghasilkan ribuan alumni yang berkontribusi untuk kemajuan daerah. Politeknik Cyber dan Sandi Negara merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Badan Cyber dan Sandi Negara. Dulu perguruan ini bernama Sekolah Tinggi Sandi Negara. Pada tahun 2019, Sekolah Tinggi Sandi Negara berubah nama menjadi Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara dan Kemenristekdikti demi meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang cyber serta persandian. Sekolah yang melahirkan siswa guna menguatkan keamanan data atau informasi rahasia negara ini beralamat di Jalan Raya Haji Usa Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuota yang tersedia di sekolah ini tergolong sedikit. Di tahun 2022 saja penerimaan mahasiswa baru hanya tersedia 100 kursi. Poltekim adalah pendidikan kedinasan yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Politeknik ini didirikan pada tahun 1962 dan sempat terhenti sebelum kemudian difungsikan kembali pada tahun 2000. Poltekim bertujuan mencetak kader pimpinan di lingkungan Dirjen Imigrasi dan Kemenkumham masa depan.
di mana lulusannya kelak akan ditempatkan di seluruh kantor imigrasi di Indonesia dan atau di perwakilan imigrasi di luar negeri. Poltekim terbagi menjadi 3 program studi, yaitu Hukum Keimigrasian, Administrasi Keimigrasian, dan Manajemen Teknologi Keimigrasian. Kampus ini beralamatkan di Jalan Raya Gandul nomor 4 Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Intelijen Negara. Kampusnya terletak di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Berdirinya STIN bertujuan untuk menyiapkan tarunanya menjadi anggota masyarakat intelijen yang memiliki kemampuan akademik dan keahlian profesional sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu intelijen, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bidang intelijen untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, alumni STIN menjadi sumber utama SDM Badan Intelijen Negara. Ide dari pendirian sekolah ini dimulai tahun 2002 atas prakarsa Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI Purnawirawan Dr. A.M. Hendro Priyono yang mengawali pendirian Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Selanjutnya, pada 9 Juli tahun 2003, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri meresmikan berdirinya STIN dan tahun 2004 dimulai kuliah perdana. Politeknik Statistika STIS merupakan perguruan tinggi kedinasan program Diploma 4 yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik sejak tahun 1958. STIS lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang berfungsi untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, khususnya bidang statistika dan komputasi statistik. Kurikulum dibuat sesuai dengan perkembangan ilmu ekonomi, kependudukan, sosial, dan teknologi informasi. Dengan demikian, lulusan STIS merupakan tenaga yang siap dan mampu merencanakan dan melaksanakan penelitian, melakukan analisis di bidang sosial ekonomi, serta merencanakan dan mengembangkan sistem informasi. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan BMKG yang mempersiapkan kader tenaga ahli tingkat madya guna mendukung tugas BMKG sebagai lembaga acuan utama di Indonesia dalam memberikan informasi meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kualitas udara yang secara teknis akademik pembinaannya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan operasional oleh BMKG. STMKG didirikan di Bandung pada tahun 1955 dengan nama Akademi Meteorologi dan Geofisika. Kampusnya berada di Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 1960, AMG dipindahkan ke Jakarta. Dan pada tahun 1999, kampusnya pindah ke Jalan Perhubungan 1, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Kemudian pada tahun 2014, ada perubahan status Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah BMKG. Politeknik Penerbangan Indonesia ini cocok bagi yang suka dengan bidang penerbangan. Dengan masuk ke PPI, kamu akan dilatih oleh tenaga profesional untuk menjadi sumber daya manusia yang ahli dan terampil di bidang penerbangan, serta diakui secara nasional maupun internasional. Pola pendidikan dan pelatihannya mengacu pada pendidikan akademis, fisik, mental, dan kedisiplinan. Maka dari itu yang ingin belajar di PPI harus siap tinggal di asrama selama diklat berlangsung.
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta adalah salah satu perguruan tinggi kedinasan di Indonesia di bawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berdiri sejak tahun 1953 dan dulu dikenal dengan nama Akademi Ilmu Pelayaran atau Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran. Pada tanggal 27 Februari tahun 1957, Akademi Ilmu Pelayaran diresmikan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno. Saat itu juga menjadi Akademi Pelayaran pertama di Indonesia. Sesuai namanya, di perguruan tinggi ini akan banyak belajar tentang transportasi laut seperti nautika, teknika, dan ketatalaksanaan angkatan laut dan kepelabuhan. Selain STIP, Politeknik Transportasi Darat Indonesia juga merupakan perguruan tinggi kedinasan yang bernaung di bawah Kementerian Perhubungan. Cikal bakal Sekolah Tinggi Transportasi Darat bermula dari didirikannya Akademi Lalu Lintas pada tanggal 8 September tahun 1951 sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kualifikasi tenaga ahli yang lebih tinggi serta perkembangan sistem pendidikan yang ada. Maka pada tanggal 10 Maret tahun 2000, Akademi Lalu Lintas ditingkatkan menjadi Politeknik Transportasi Darat Indonesia. Politeknik ini menyelenggarakan program Diploma 3 dan Diploma 4. Sesuai namanya, Politeknik Transportasi Darat Indonesia menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang transportasi darat. Di sini bisa belajar tentang berbagai macam transportasi darat, manajemen transportasi jalan, dan sebagainya. Politeknik Perkeretaapian Indonesia merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berdiri pada tahun 2014 di Kota Madiun, Jawa Timur. Perguruan tinggi ini memiliki visi menjadi pusat unggulan dan inovasi pendidikan, serta pelatihan vokasi di bidang teknis perkeretaapian berbasis teknologi global di bawah Kementerian Perhubungan. PPI Madiun menjalankan kelas reguler, yakni mendidik taruna baru lulusan SMA atau SMK guna mencapai target 78.000 SDM bidang perkeretaapian sampai tahun 2030. Perguruan tinggi ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang ahli bidang perkeretaapian, baik itu merawat, menguji, menginspeksi, hingga mengaudit. Prospek kerja lulusannya pun beragam, tidak hanya bisa bekerja di pemerintahan, tetapi juga bisa bekerja di perusahaan perkeretaapian nasional hingga internasional. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan atau disingkat dengan PKTJ adalah perguruan tinggi kedinasan di mana sejak tahun 2018 telah membuka jalur ikatan dinas yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di bawah naungan BPSDM Perhubungan. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan pertama kali dikenal dengan nama Balai Pendidikan dan Latihan Transportasi Jalan Raya yang didirikan pada tanggal 14 Mei tahun 1971 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Supomo Bayu Aji. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan terletak di Jalan Semeru nomor 3 Kota Tegal, Jawa Tengah. Akademi yang berada di bawah Kementerian Perhubungan ini memiliki tugas utama untuk melaksanakan pendidikan profesional program diploma di bidang keahlian teknik dan keselamatan penerbangan. ATKP berada di 3 daerah di Indonesia, yaitu Surabaya, Makassar, dan Medan. Di sini kalian akan belajar tentang teknis di bandara, navigasi udara, teknik perawatan pesawat, penanganan bagasi, serta teknis keselamatan dalam penerbangan.